Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa The Ambyar, bertemu kembali dengan Mas Idris dalam kajian terjemah kitab Akhlaqul Banin. Semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Mas Idris, episode kali ini akan membacakan terjemah jilid 1 bab ke-17, 18, 19 insyaallah ya. Semoga kita bisa fokus dan mendengarkan sampai selesai. Bab 17, sopan santun anak terhadap saudara-saudaranya. Masih tentang sopan santun ya. Saudara laki-laki dan saudara perempuanmu adalah orang-orang yang paling dekat kepadamu setelah kedua orang tuamu. Saudara itu kakak adik ya. Apabila engkau ingin ayah dan ibumu gembira terhadapmu, maka bersikaplah sopan terhadap mereka dengan menghormati saudara laki-lakimu yang lebih tua dan saudara perempuanmu yang lebih tua, dan mencintai mereka dengan cinta yang tulus ikhlas. Engkau ikuti nasihat mereka. Kakak-kakak kita itu sudah lebih dulu mengetahui tentang dunia ini. Maka dari itu kalau kita sedang dinasehati oleh kakak-kakak kita harus juga patuh terhadap kakak-kakak kita yang hal-hal positif atau yang baik-baik saja. Dan sayangilah saudara laki-lakimu yang kecil dan saudara perempuanmu yang kecil, serta cintailah mereka dengan cinta yang benar. Kalau kita punya adik, sayangi mereka ya, cintai mereka. Jangan sampai kita galak atau nakal atau jahil kepada adik kita. Sayangi benar-benar adik kita. Janganlah engkau mengganggu mereka dengan memukul atau memaki. Jangan memutuskan hubungan dengan mereka atau merusak mainannya. Tuh. Jangan berebut mainan. Berbagi itu indah, ya. Karena hal itu akan membuat marah kedua orang tuamu. Maka dari itu jangan ganggu kakak dan adik ya. Karena kita itu harus rukun dengan saudara-saudara kita. Begitu pula janganlah engkau bertengkar dengan saudaramu yang laki-laki ataupun perempuan. Bila hendak masuk ke kamar mandi atau menggunakan mainan ataupun duduk di atas kursi atau karena sesuatu hal lainnya, hendaklah engkau bersabar dan selalu mengalah. Hal ini akan menyenangkan kedua orang tuamu dan mendapatkan keridoan mereka. Kalau kita rukun dengan kakak adik kita, orang tua tuh lihatnya senang, bahagia. Maka dari itu rukunlah dengan keluarga. Rukunlah dengan kakak adik kita di rumah dimanapun kita berada. Agar orang tua bahagia. Maafkanlah saudaramu jika ia bersalah dan tunjukkan kesalahan dengan lemah lembut agar ia tidak berbuat kesalahan sekali lagi. Jauhilah dari banyak bergurau tuh. Jangan banyak bercanda, bahaya. Karena hal itu menyebabkan dendam dan permusuhan. Hati-hati. Ya. Bab ke-18. Dua saudara yang saling mencintai. Ali dan Ahmad adalah dua bersaudara yang saling mencintai. Keduanya pergi ke sekolah bersama-sama dan pulang bersama-sama. Keduanya saling membantu untuk menunaikan kewajiban mereka. Keduanya membaca pelajaran mereka di rumah dan di sekolah. Dan bermain bersama-sama pada waktu bermain. Pada suatu hari Ali membeli 2 buah kitab bimbingan akhlak. Maka ia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, tolong beritahukan aku di mana saudaraku Ahmad. Aku ingin menghadiahkan kepadanya sebuah dari kitab ini.
Ayahnya sangat bergembira dan memberitahukan bahwa saudaranya berada di ruang belajar. Sangat rukun dengan kakak adik, ya. Bersaudara itu sangat rukun. Harus rukun agar kita bisa membahagiakan orang tua kita dengan cara rukun dengan saudara kita. Maka pergilah Ali dengan segera menuju ke ruang belajar. Saat itu saudaranya sedang mengulangi pelajaran-pelajarannya. Ali memberi salam kepadanya dan memberikan buku. Ia tersenyum gembira. Ahmad menerimanya dengan mengucapkan terima kasih kepada saudaranya atas hadiahnya yang berharga. Jadi kita itu kalau diberi sesuatu oleh orang, kita harus ucapkan terima kasih. Ya, harus mengerti apa itu balas budi. Berterima kasih itu bagaimana? Menghargai hadiah yang diberikan oleh orang lain. Dengan cara apa? Kita harus paham itu. Kemudian Ahmad memberikan kepada Ali sebuah kotak mungil tempat menyimpan pensil. Ia berkata, ini hadiahku untukmu wahai saudaraku yang mulia. Ali senang sekali terhadap saudaranya dan gembira menerima kotak itu serta berterima kasih kepadanya. Saling berterima kasih itu sangat indah, sangat luar biasa pengaruhnya kepada kita, agar hati kita senang dan tenang dengan kata-kata berterima kasih. Ketika guru mereka mendengar cerita itu, ia sangat gembira terhadap kedua anak itu dan memuji mereka di hadapan murid-murid. Beliau berkata, wahai anak-anak, lihatlah kepada Ali dan Ahmad, alangkah bahagianya mereka. Jadilah kalian semua seperti kedua saudara ini, agar kalian hidup bahagia dan senang. Bab yang 19, sopan santun anak terhadap para kerabatnya. Yang pertama, ada 4 bagian. Yang pertama, anak yang berakal dan tercinta. Ialah yang menghormati para kerabatnya seperti kakek, nenek, paman, bibi. Ia sangat mencintai mereka. Oleh karena itu mereka mencintainya juga dan mencintai kedua orang tuanya. Ia selalu menyenangkan para kerabatnya dengan mematuhi perintah-perintah mereka serta menjenguk mereka dari waktu ke waktu, terutama pada waktu hari-hari raya atau bila salah seorang dari mereka menderita sakit atau melahirkan bayi ataupun datang dari suatu bepergian. Ia gembira bila mereka gembira dan bersedih bila mereka bersedih, dan tidak bersikap kurang sopan kepada salah seorang dari mereka, karena hal itu akan membuat Allah marah dan membuat marah kedua orang tua dan para kerabatnya. Tetap kita harus sopan kepada seluruh kerabat kita semua. Anak yang berakal mencintai pula anak-anak para kerabatnya. Ia bermain bersama mereka dan menanyakan keadaan mereka bila mana ia tidak melihat mereka. Dan ia tidak senang bertamasya kecuali bersama mereka. Kalau kita jalan-jalan, ajak kerabat-kerabat kita kalau kita mampu. Jangan sampai kerabat kita hanya melihat kita berjalan-jalan tapi kerabat kita tidak diajak. Padahal dekat, kita ajak. Ia suka membantu mereka apabila mereka membutuhkan sesuatu dan tidak bertengkar atau memutuskan hubungan dengan mereka atau bersikap muram muka, cemberut terhadap mereka. Tetapi ia tersenyum dan bahagia, gembira bila berjumpa dengan mereka dan berbicara bersama mereka dengan pembicaraan yang baik. Anak yang berbuat baik kepada para kerabatnya akan hidup tenang dan diberi Allah rizki yang banyak serta dipanjangkan umurnya. Sangat luar biasa. Kerjakanlah sopan santun ya. Cukup sekian dari Mas Idris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.